الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia-Nya, atas taufik hidayah-Nya. Iman Islam di hati kita sekalian mengantarkan kita atas ridhonya Allah hadir di majelis yang dicintainya sambil kita rukuk sujud di hadapan Allah sebagai seorang hamba tunduk kepada Tuhannya. Kita masih bisa sambil menunggu saat Isya ditegakkan, kita bersabar dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan ini menjadikan kita orang-orang yang diberi jalan mudah untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat teriring salam semoga senantiasa Allah curahkan tahajud kita baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu sekalian berbahagia, seyogyanya saya akan menyampaikan ayat terakhir di surat An-Nisa. Karena saya sudah prediksikan dengan cuaca yang enggak mendukung, mendung, pasti yang hadir juga sangat-sangat berkurang. Karena itu langsung saya eksekusi aja, karena itu ayat sangat penting gitu. Saya tidak mau kalau hanya sebagian nanti tersampaikan kepada jamaah, karena itu hubungannya dengan kala-Allah. Maka saya alihkan pada materi yang ringan, tapi seringan-ringannya agama adalah nasihat. Ad-dinu nasihah. Agama ini nasihat. Lillah, bagi Allah. Wa malaikatuhu. Wa kulluhum, dan semuanya. Terutama kita sekalian. Jadi agama ini menjadi sesuatu yang sangat penting buat kita sekalian, dan itu telah terangkumkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu praktis. Begitu praktis. Jadi apa yang kita pelajari agama ini dari awal hingga akhir nanti berujung pada satu hadis ini langkahnya. Dan hadis ini sudah sangat familiar pada panjenengan semuanya. Cuma ya mungkin karena sering mendengarnya akhirnya malah kurang begitu terperhatikan dengan baik dalam arti aplikasinya dalam kehidupan kula panjenengan. Padahal dikunci dengan hadis ini saja hidup kula panjenengan sudah dijamin oleh Allah untuk masuk surga. Kan enak sebenarnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wa qala hadisu hasan sahih. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Tiga hal pokok Nabi sampaikan pada kita sekalian menjadi kunci suksesnya kehidupan kula panjenengan. Di agama ya tiga ini. Tiga ini panjenengan pegangi, ya sudah. Berakhir dengan ridhonya Allah dan masuk surga gitu. Sebenarnya kan simpel. Cuma karena tidak begitu terperhatikan oleh kita tentang bagaimana langkah-langkahnya untuk mengikuti hadis ini, itulah yang menyebabkan akhirnya ya banyak kendala-kendala yang kita
bisa begitu lamanya untuk tersampai pada tujuan. Saya awali saja dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi itu. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Ini kan kata-kata ringan seakan-akan. Senantiasa bertakwalah kalian itu dimanapun berada. Kalau kita melihat ini ya, bacaan ini ya, ittaqillaha haitsu ma kunta. Niku sing penting bukan kok di mananya, bukan. Sing penting niku takwane gitu loh. Ini yang kadang salah prediksi. Padahal yang ditekankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu takwanya, kula panjenengan ini. Jadi takwa ki aja mung nang masjid, aja mung nang omah, aja mung nang ngelek mas ngaji, ndak. Hai sumakunta, di manapun takwa niki jenengan beto gitu. Artinya yang penting kita takwa. Jangan sampai nanti waktu kita di tempat kerja takwa dari omah, akhirnya ya wis ngono kuwi dari ucapan, enggak peduli ki jujur apa dusta. Dari penglihatan, pandangannya apakah ini dilarang atau diharamkan enggak peduli. Dari yang dia dengar, ya pokoknya enggak tersaring sama sekali gitu. Jadi pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah pada takwanya ini. Nanti saya sampaikan pada panjenengan hebatnya apa ya? Ganjaran. Hebatnya balasan orang yang takwa. Lek jenengan yakini betul, Pak. Masya Allah. Dibanding urip kula panjenengan yang hanya beberapa tahun di atas bumi ini loh. Dengan berakhir membawa ketakwaan di hadapan Allah, wis gak imbang belas. Gak imbang belas, Pak. Jadi koyok dene Allah ku ngelulu wong sing betul-betul ya Allah. Wong atase mung ngono kuwi balasane Allah koyok ngono gedine gitu. Makanya Nabi berpesan betul, ittaqillaha haitsu ma kunta. Sampeyan kudu tetep takwa, ndek manapun ya apapun kudu tetep takwa gitu loh. Apa? Ganjarane iki gede. Jangan dilihat di mananya tadi itu, bukan. Takwa kula panjenengan ini loh yang harus tetap menyertai diri kita sekalian. Kenapa? Di belakang nanti panjenengan sudah disediakan sesuatu yang teramat sangat indahnya. Teramat sangat membahagiakan kula panjenengan, dan itu sak jeg jumblek. Ngertos sak jeg jumblek ngene kan. Iki lek gak wong Lamongan ra ngerti. Sak jeg jumblek iki sak lawasi. Loh, ini orang takwa. Baru nanti kemudian saya sampaikan hadisnya dulu ya. Baru nanti kemudian langkah-langkah berikutnya setelah takwa ini, karena tidak mungkinlah sebagai manusia panjenengan nanti tidak berbuat salah itu tidak mungkin. Tidak mungkin, karena salah satu nanti yang membuat kula panjenengan bisa menjadi takwa itu ya karena kesalahan itu juga gitu. Jadi seseorang yang salah itu bisa membuat dirinya nanti justru semakin takwa kepada Allah. Kayak itu jangan coba nun saya ono wong salah kemudian malah wah entek ngamek dikecam dan sebagainya. Jangan takutnya apa? Orang itu sudah tobat malam hari, paginya sik jadi omongan. Lah malah sing elek sing ngomong. Ya kan? Karena Nabi berpesan wa'at bi isayyi'atal hasanata. Perjalanan orang takwa itu tidak mungkinlah mulus terus, tidak mungkin. Pasti suatu saat dia akan terjerumus, terkecoh, berbuat maksiat, berbuat dosa. Maka Nabi berpesan, wa'at bi isayyi'ah, lek kejeblos nang sing salah, menjurus langkah kita kepada dosa, maka tolong ini segera disadari dan sertai dengan kebaikan hasanata. Dari ayatnya saja Bapak Ibu, dari ayatnya, setiap kebaikan kula panjenengan itu sudah dinilai tobat juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sungguh kebaikan-kebaikan itu
menghapuskan sayyiat. Makanya Nabi sampaikan, wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata. Orang takwa itu kalau kejeblos sesuatu yang salah, fadkurullah, langsung ingat kepada Allah. Ingatnya kepada Allah ini sudah berbuat baik, Pak, sudah kebaikan. Itu ciri orang beriman. Orang kok terus malah enjoy. Katu hati-hati nggih. Nun sewu ini perlu saya sampaikan lebih dalam. Meskipun materi ini ringan, tolong jangan diberlebihan. Ketakwaan seseorang itu lebih diuji saat dia sendiri. Tolong jangan ingat. Bukan justru saat bersama seperti ini, enggak. Ketakwaan kula panjenengan itu teruji di hadapan Allah itu saat sendiri. Karena kita berbuat baik saat bersama seperti ini, boleh jadi karena bersama, Pak. Kita tidak berani berbuat ngambil anu sini dan situ, berbuat buka HP sing elek-elek katakanlah karena banyak orang, boleh jadi begitu. Coba lek dhewe gimana? Kalau bayangkan kalau seseorang sendiri mari ngono buka ini sesuatu yang buruk. Coba bayangkan. Pas saat dhewean malah melakukan hal yang buruk. Jenengan bisa nilai iman seseorang. Ya kan? Mestinya kan saat sendiri itu dia justru merasa dilihat oleh Allah. Saat sendiri dia justru termonitor dengan jelas oleh Allah SWT. Enggak ada penyebab perbuatan buruk yang lain kecuali menurunkan imannya saat itu. Bayangkan kalau misalkan saya sendiri di kamar dewi merombuka sesuatu yang buruk. Loh, iman saya ke Allah mana? Loh kan gitu. Kan seakan-akan Allah enggak saya taati sudah larangannya. Loh kan gitu. Makanya tolong jangan ingat. Ketakwaan kita itu diuji saat kula panjenengan sendiri. Karena saat sendiri itulah apa betul-betul kita merasa diri ini diawasi oleh Allah atau tidak. Ittaqillaha haitsuma kunta. Maka bertakwalah kepada Allah dimanapun, kapanpun. Terutama saat sendiri. Terutama saat sendiri. Nah, ada beberapa resep ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari awal surat kedua Al-Baqarah. Panjenengan sudah disuguhi resep sebagai orang yang takwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Berarti wong ki lek pengin takwa ora ana cekelane liyane kecuali mung Al-Qur'an. Lho kan gitu. Tentu rentetannya ya banyak nanti enggak mek Quran tok digawa dadi wong takwa ki ya ora. Engko salah nangkep panjenengan. Ya Quran ki digawa diwaca, gak ngerti delok hadise piye, gak ngerti maneh takon wong sing ngerti ya apa cara-carane pelaksanaane kan gitu. Jadi at-tahkim bil Quran was sunnah itu harapannya ya seperti itu. Jadi menerapkan kehidupan ini sesuai dengan apa yang ada di Quran, tentu dengan bagaimana pemahaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pelaksanaannya kita contoh. Sebagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikutinya. Pas sudah kalau seperti itu. Nah, seperti ini. Ya. Allah sudah memberi resep pertama pada kula panjenengan. Lek ingin jadi wong takwa, ya ini tadi pertama dilangkahkan. Dzalikal kitabu la raiba fi. Al-Qur'an ini tidak ada keraguan loh ya. Loh. Karena jangan mudab-dabin. Jangan kaya wong sing nuwun sewu mekangkang. Ya melok kono ya melok kene. Lek duwe gawe, kelurahan duwe gawe gawe primbon, engko lek nang masjid gawe Quran. Iku mudab-dabin baina dzalik. Itu mekangkang orang seperti itu. Ya melok kono ya melok kene ya gawe iku gawe iki. Hitung-hitung ketemu dinane sakmene ngene-ngene. Tapi kok giliran rokok sujud asyhadu alla ilaha illallah. Lah mana syahadatnya wong buktine sing dieloki primbon.
Kok nunjuke asyhadu an la ilaha illallah? Tidak bisa, Pak. Ittaqillaha haitsuma kunta. Takwalah kepada Allah dalam keadaan apapun. Dalam kehidupan kalau panjenengan diwarnai ketakwaan ini kepada Allah. Allah menurunkan wahyunya itu untuk diikuti, jadi pedoman kula panjenengan dalam kehidupan. Ya di awal surat Al-Baqarah ini. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yes. Jadi ciri ini wong sing takwa ki jelas sudah. Iman kepada yang gaib, satu Allah. Jadi jenengan jangan coba-coba piye yo ndelok Allah. Wong jelas diimankan seperti itu. Dan itu nanti muncul, Pak, pertanyaan seperti itu pasti muncul. Kenapa? Bisikan setan. Bisikan setan. Bisa jadi gini, suatu saat jenengan akan, lah iya, awake dilahirkan ibuke awake, ya kan? Ibu dilahirkan ibuke, terus munggah terus Nabi Adam diciptani Allah, kan gitu. Mari coba munggah maneh. Lah terus Allah, enggak ngono. Iya. Lho itu bisikan setan pasti nanti muncul. Lah terus kira-kira Allah sing nyiptakne sapa lho? Engko lak ngono. Maka kalau muncul seperti itu, ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita iman kepada yang gaib itu. Maka kata Nabi sampaikan dalam ucapan kita, amantu billah. Aku iman kepada Allah. Sudah putus. Sudah putus. Jenengan enggak bergaduk, mikir ono kira bergaduk. Kenapa? Allah itu sifatnya gaib. Kita enggak punya ilmu untuk kesananya. Enggak punya ilmu. Maka selesai sampai di situ sudah. Amantu billah. Aku iman kepada Allah. Selesai sudah. Itu titik tertinggi yang panjenengan jangkau. Ke atasnya enggak bisa sudah. Nyoba-nyoba panjenengan ke atas ya keluar dari posisi iman ini. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Selesai sudah. Nah, maka Allah kemudian memberi resep. Yakni tentang sholat. Mestinya kalau panjenengan kan jeli itu, Pak. Setelah kita iman dengan yang gaib, Allah minta kula panjenengan ini menegakkan sholat. Maka sholat iki ayo dijogo bareng-bareng kanthi tenanan gitu loh, Pak. Sampai diperintah warka'u ma'ar rakiin. Rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Itu harapannya kula panjenengan menjaga sholat ini lebih mudah. Lebih mudah. Karena orang yang tidak menjaga sholatnya dengan berjamaah, itu akan sangat berat, Pak. Kalaupun dia melaksanakan sendiri di rumah, katakanlah gitu. Ya kalau sekali dua kali sih mungkin masih mending. Kalau sudah membiasakan diri di rumah, maka tidak ada jaminan bahwa imannya akan tetap stabil. Tidak ada. Fa innallaha syara'a li nabiyikum sunanal huda wa innahunna min sunanil huda. Maka sungguh Allah telah mensyariahkan bagi nabinya itu jalan-jalan petunjuk. Wa innahunna min sunanil huda. Salat jamaah ini adalah salah satu dari jalannya petunjuk. Maka sampai dicap orang yang tidak berjamaah telah menjadi kebiasaannya salat sendiri di rumah, itu sebagai tanda, salah satu tanda orang-orang yang munafik. Lu sampai seperti itu. Nah, karena itu hati-hati. Hati-hati. Ittaqillaha haitsuma kunta wis. Sudah sangat jelas. Nah, maka satu di antaranya sing kula panjenengan harus jaga, salat. Puntalah salat niki jangan sampai kula panjenengan alis ala kadarnya, jangan. Jangan. Kalaupun misalkan nuwun sewu panjenengan terpaksa sholat di rumah, senyampang di keluarga itu bisa berjamaah, usahakan berjamaah. Bu, sampun sholat, durung Pak,
Santai ayo sholat bareng. Loh, paling tidak begitu. Menunjukkan pada diri kita di hadapan Allah bahwa sholat ini penting gitu loh. Kalau mah nggak sono jamaah masjid, ayo berusaha di rumah juga tetap dijamaahkan, kan gitu. Aja nganus, alas pokoknya sholat, ojo, jangan. Nah ini kunci kehidupannya di situ, Bapak Ibu. Jadi kalau ingin menjadi orang takwa tadi itu kata Allah ya, setelah kita iman kepada Allah, ada yang gaib, tentu dengan yang lain-lainnya. Ya. Maka Allah meminta sholat kula panjenengan ini sing tenanan jogoni. Sing tenanan jogoni. Kita masing-masing akan menunjukkan di hadapan Allah yang terbaik dari sholat yang bisa kita tegakkan. Makanya akan sering saya sampaikan, Pak jangan bisa ngambil yang depan. Nah apa sih lu ini? Gitu loh. Depan sih iso diduduki, ditempati, ayo ditempati. Loh ini masalahnya pribadi-pribadi masing-masing, Pak. Ya bayangkan kalau kita kemudian untuk diri sendiri cuek-cuek aja. Bagaimana kita mau menunjukkan kepada Allah bahwa kita orang yang berusaha menjaga keimanan. Nah maka sholat ini dijaga. Ini salah satu resep dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kata Allah, mimma razaqnahum yunfiqun. Niki pun disepelekke wis. Oleh rezeki jenengan harus segera ingat bahwa ini dari Allah. Layak panjenengan mengucapkan alhamdulillah, tapi orang mau ngikut tok. Wong Allah ngenai berupa harta, jangan hanya dibalas dengan ucapan saja. Itu bagus ucapan sebagai spontanisasi. Ya. Tapi kemudian sebagian dari yang Allah berikan itu Allah minta dikeluarkan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah itu yang harus kula panjenengan hadapi. Jadi kan mudah toh Pak? Ya mudah. Takwa kepada Allah, meyakini adanya Allah. Kemudian menegakkan sholat sebagai bukti bahwa kita yakin adanya Allah, itu sholat itu diantaranya. Sekarang lek gak yakin mana mungkin kalau panjenengan rukuk sujud dong, ngarep lho ora ono apa-apa nih. Gitu. Jenengan berdiri sholat itu depannya kan nggak ada apa-apa sih Pak. Lah saya jenengan rukuk iki ya sapa? Yang jenengan sujud di hadapan itu sapa? Kan nggak ada apa-apa di situ. Ya kuncinya ya pada ini alladzina yu'minuna bil ghaib. Karena kalau panjenengan di hati ini yakin ada Allah yang merintahkan kalau panjenengan rukuk sujud di hadapannya Allah. Ada Allah di sana. Lah ini enggak jenengan pegang, enggak jenengan bawa saat sholat, hambar jenengan sholat. Pasti hambar. Itulah kenapa orang-orang di luar Islam menganggap wong Islam ku jarine nyembah Allah, tapi nggih ngarepe Ka'bah padha rukuk sujud nyembah watu. Karena enggak paham. Rentetannya kan alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi kita rukuk sujud itu karena kegaibannya tadi itu. Sehingga meskipun enggak ono watu nggih ngarepe Ka'bah, ya kan? Di depan kita Ka'bah itu. Di masjid sini pun kita tetap rukuk sujud. Itu yang kita harus tahu. Gitu. Nah, dilanjutkan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bapak Ibu sekalian bahagia. Kalau kita lihat seperti ini sebenarnya kan mudah toh. Kan sangat mudah. Wingi Sabtu oleh bayaran sing mingguan. Oleh rezeki alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan barokah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kata Allah, sebagian dari rezeki yang aku berikan tolong infakkan. Cepat wis. Nah, oleh 1 juta piro? Kan ngono tok. Oleh 2 juta piro? Ngono tok. Wis langsung sisihkan. Oh nggih daleme ya iso ono lazismu ngono. Lek gak setorne nang sekretaris apa bendaharane Jumat barokah wis padha wae. Jumat berkah. Apa mlebu nggih kotak infak ngarepe sama saja jenengan subuhan kuwi Bapak jebret.
tinggal buktikan saja, Pak. Ini sing kula panjenengan harus hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Atau nanti mau cari yang rodok lebih keren lagi. Ada. Jenengan mau cari takwa dengan cara yang lebih keren lagi, banyak. Tinggal pilih. Allah memberi banyak alternatif. Kenapa? Masing-masing kula panjenengan itu kadang berbeda-beda. Diarahne nang sing tangi wengi, engko sing alasan, wah aku lek awan lho kerjaku berat lho. Ya wis sing wengi iki sing awan kerjane ringan, lho kan ngono. Lho kan gitu aja. Dening siang kerjane berat, bengi iso tangi, hebat lho kan gitu. Tapi sing gak iso ya ora apa-apa. Wong sahabat gak sholat tahajud ki lho ya mlebu surga, Pak. Ojo ditiru tapi jenengan milih sing ringan ngono repot kula malian. Aku kadang lek tak sampekne sing ringan-ringan ngono malah engko dadi pilihan gitu. Iya. Njaluke sing standar tok mawon. Nggih contohnya misalkan mari salat ki sing penting 33 tutup siji la ilaha illallah wa syarikalah. Selesai iku wis cukup. Iya cukup sapa ngaran gak cukup. Tapi kan Allah coba jenengan pirsani di surat Al-Ahzab itu. Ya kan? 141. Kan mestinya digandeng gitu tuh, Pak. Kalau orang belajar usul fikih mesti gitu, Pak. Jadi enggak culik sana culik sini, enggak. Dikompletkan semua dalil itu baru kemudian ketemu. Allah minta, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ayo, jenengan ngendikan napa lek kadung ngono? Allah langsung minta, hei orang-orang yang beriman, tak kecil nih mana, hei wong sing ngaji gek takwa. Itu kan gitu tuh. Sing akeh zikirmu nang Allah. Kapan itu? Terutama wasabihuhu bukratau wa asila. Terutama lek isuk lan petang. Kemarin kan saya sampaikan Jumat, bayangkan Rasul ki ora mulih Pak dari tempat beliau sholat subuh, meskipun lah kamarnya dekat. Ya. Nabi itu kan dekat tuh kamar dengan tempat itu. Lek jenengan ke Raudhah itu kan nampak sekali. Ya Allah, cuma berapa meter antara kamar dengan tempat sholat Nabi itu. Ya paling sekitar 15 sampai 20 meter. Tapi beliau gak mulah-mulih kayak awake. Beliau baru pulang ke rumah itu setelah matahari nampak terbit. Beliau akhiri dengan 2 rakaat sunnah. Persis kayak jenengan. Lek Jumat tapi soalnya Jumat kan ono ngaji sampai syuruk. Mbok lek minggu kayak mang piye? Oh sami nggih. Oh alhamdulillah. Hebat lek sami. Sami mawon. Oh niku ganjarane koyo ngono guwedene lho, Pak. Lah iya. Diganjar haji lan umroh tamat dan tamat. Sampai 3 kali Nabi ngulangi. Sempurna. Kok gelem sholat jamaah subuh, selesai kemudian dzikir, sampai matahari terbit, sholat 2 rakaat, wis gak usah maca Al-Baqarah jenengan 2 rakaat kuwi gak kesuwen. Al-Kafirun mbek kulhu tok niku lho. Lho, kurang penak piye to? Lek 2 rakaat iku Al-Baqarah mbek Ali Imran ngono pantes lah berat. Lha iku mek kul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama. Kul wallahu ahad rakaat kedua. Lho diganjar kaya ngono gedene. Ngono ya sepi. Iya kan? Ini kan eman toh, Pak. Eman sekali. Jangan ambil yang standar. Cari yang sesuai kompetensi kula panjenengan lah. Artinya kemampuannya di mana? Ora ya salak kesusu buka toko. Ora salak kesusu nang sawah misalkan. Ya sudah, raih prestasi itu. Sing selak nang toko ya gak apa-apa monggo sekali waktu dalam seminggu misalkan silakan. Menyesuaikan masing-masing. Ini sing harus kula panjenengan teliti masing-masing diri itu ya di sini. Jangan iri dengan yang enak ya iko ya. Mulai undangan. Ya masing-masing. Nah, maka ketakwaan yang Allah janjikan ini apa ini? Saya ambilkan satu contoh ya. Allah menyampaikan gini,
Mosok jenengan enggak kepingin ta? Innal muttaqina fi maqamin amin. Nanti orang-orang yang takwa, ya mudah-mudahan jamaah takwa. Amin. Nah, berada di tempat yang aman. Jenengan tak iming-imingi tempat aman ini ya tertarik kok. Karena apa? Kita merasa kok di akhirat ki aman-aman saja, gitu kan? Dikiranya kan gitu. Dikiranya nanti di akhirat itu aman-aman saja. Apa Ibu? Masalahnya begini ya. Kalau orang itu senantiasa mengikuti petunjuknya Allah, aman memang. Lu aman, betul aman. Jadi orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuknya Allah, dijamin aman. Qul nahbitu minha jami'an, fa imma ya'tiyannakum minni huda, faman tabi'a hudaya, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Aman. Qul nahbitu minha jami'an, medun kamu ke bumi semuanya. Nabi Adam alaihissalam serta istri dan ya termasuk iblisnya, suruh turun ke bumi semua. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka nanti tatkala telah turun petunjukku kata Allah, faman tabi'a hudaya, sapa sing mau mengikuti petunjukku itu aman. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka ora bakalan duwe rasa wedi, takut ini takut itu ndak, dan tidak akan bersedih, aman sudah. Apa betulnya? Ya Quran tadi itu diturunkan, wa imma ya'tiyannakum minni huda. Quran kan huda linas. Ya Quran itu huda linas, maka ayat ngajeni Quran kuwi. Nah, yang saya katakan tadi aman, tapi kan yo ono sing enggak aman gitu loh. Kan ono sing enggak aman. Siapa mereka yang enggak aman? Ya yang tidak mau mengikuti petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mereka tidak akan aman. Hidupnya pasti sempit. Lu pasti sumpek, Pak. Kalau ini omongan saya jangan enggak percaya apa-apa. Ini Allah yang nyampaikan. Allah yang nyampaikan. Banyak orang-orang itu kalau diingatkan kepada hidayahnya Allah, petunjuknya Allah, seakan-akan petunjuk Allah itu justru memberatkan dalam kehidupannya. Kayak ngerepot-ngerepoti gitu loh. Iya kan? Allah memberi petunjuk itu kan melalui nabinya, Pak. Diawali dari kalau bangun malam, sholat subuh, dzikir, mari sholat duha. Ini semua kan petunjuk Allah. Sholat subuh dijalani, giliran naik sedikit sholat duha, mulai rada abad ya? Kan mulai rada abad. Bukti ini banyak orang sih gak gelem sholat duha. Alasannya apa? Sunnah. Ya bener aja nih sunnah. Gak gelem, tapi itu petunjuk Allah. Padahal Allah kan nyampaikan, falamma nasu ma dzukiru bi. Maka tatkala orang-orang itu sudah tidak mau mengikuti petunjuk, fatahna alaihim abwaba kulli syai. Kami akan bukakan semua pintu-pintu nikmat. Istilah lainnya disibukkan tangannya ini dengan dunia. Hati-hati, Pak. Fatahna alaihim abwaba kulli syai. Kami akan bukakan semua pintu-pintu nikmat buat dirinya. Akhirnya sibuk, gak kober, sholat-sholat, sunat-sunat itu gak kober. Bahaya, Pak. Ya sedikit demi sedikit mungkin tidak terasa, semakin jauh dia. Itu istidrat namanya. Hatta idza farihu bima utu. Ujungnya nanti, ini Allah yang nyampaikan di surat Al-An'am ayat 44. Hatta idza farihu bima utu. Maka tatkala dia nanti merasakan senang, bahagia, gembira, dikiranya itu kebahagiaan yang sebenarnya. Akhadnahum baghtah.
fa idahum mubalisun. Kami akan datangkan sesuatu yang enggak menyenangkan sampai dia putus asa. Hati-hati. Jadi menjauh dari petunjuk Allah. Ketoke menyenangkan. Ketoke menyenangkan. Wis ta sampean tanya anak muda sekarang, antara nang masjid apa nang langgar apa nang musola ngaji dengan nang kafe ana wifi ne ngopi, meskipun lah sak gelas ki 3.000 2 jam. Longgo sak gelas ki lho 3.000, kopi sak gelas ki sok 2 jam oleh wifi gratis. Kira-kira pilih ndi? Padahal di masjid kan ana wifi nih. Iya kan? Besek lu milihan rono. Kenapa? Dek kono iso buka sembarang kalir. Dek kene ayo coba buka sing enggak genah. Makanya tadi saya sampaikan, iman kula panjenengan ketakwaan itu diuji saat sendiri. Saat sendiri. Nah, kan itu ingat-ingat betul ya. Baik, saya lanjutkan lagi Pak. Bahwa Allah memberi resep kanggo kula panjenengan untuk mencapai kebahagiaan di akhirnya nanti, panjenengan bisa milih, lu kan enak tuh Pak. Menyesuaikan masing-masing diri ini sing pas iki sing ya apa. Tadi saya sampaikan enggak iso tangi wengi ora apa-apa. Iso mlebu surga Pak, meski ora tahajud ki iso mlebu surga. Ya, tentu saya bicara ini tentang orang-orang yang sudah terselamatkan tauhidnya ya, yang beberapa waktu lalu sudah saya sampaikan itu. Jadi tidak mensekutukan Allah. Karena sekecil apapun kebaikan kalau panjenengan selamat keimanannya dari mensekutukan Allah, itu nilainya besar. Nilainya besar. Masalah nanti kemudian ditimbang dan sebagainya itu kan karena ini. Ya kan? Karena terselamatkan imannya. Cuma apa yang diberikan oleh Allah berbagai resep ini, ayo dipetanin di sing cocok, betul maksud saya itu. Ayo, mulai yang pertama tadi, dengan mari iman kepada Allah, yang gaib tadi, sholat kudu dijogo, wis. Resep ini manjur. Marah oleh rezeki, diinfaknya sebagiannya. Iki dijogo. Dengan jogo betul wis. Jadi sholatnya wis. Waduh Pak, aku repot ya, gak iso. Waduh aku rezekiku cumpen, misalkan gitu. Loh, Allah kan mudah toh Pak. Dalam arti mudah itu menyesuaikan panjenengan. Iya, Allah gak nuntut banyak, enggak. Jenengan iso titik, ya titik kan apa-apa, lho kan ngono. Cuma oleh akeh ya ojo ngomong titik gitu. Kadung biasa titik oleh akeh dihidik ayo aja, ya menyesuaikan masing-masing. Nanti Allah sampaikan gini, innal muttaqina fi maqamin amin. Engko kanggone wong sing taat takwa kuwi. Tak dalan nang tempat sing paling aman. Di akhirat, Pak. Fi jannati wa uyun. Di taman-taman surga sing gek kono ana mata airnya. Wis jenengan ra iso mbayangke, ora kena dibayangne kok surga ki. Ora kena dibayangne. Belum lagi pakaiannya, waduh wis. Kalau kadang sampai lek ndelok surga bayang nih surga ora iso ki terus lah ya apa Allah ceritane ngene. Tapi gak ngono iku, lha repot. Pakaiane teko sutra. Tipis dan tebal, longgo adep-adepan. Kadzalika wajawazanahum bihurin in. Lu coba. Kadek dipasang nih bidodari. Nah ini jenengan bayangno ayune. Ora iso. Ora iso, Pak. Bidadari satu turun ke bumi. Ulap bumi. Iya, Pak. Ulap bumi gak ngatasi. Iku siji lah nang kono jenengan gari milih.
Betul itu. Fihinna qasiratut tarfi lam yatat mishunna insun qablahum wala jan. Bidadari yang begitu cuantinya bermata jeli dan sebagainya itu urung pernah tersentuh sebelumnya oleh manusia maupun jin. Lho niku disediakne kanggone panjenengan wis, aku ora melok-melok. Wis pek dhewe wis. Aku tak golek dhewe engko nang dhuwure maneh wae. Apa ndak pingin segitu itu? Oh bagaimana lagi Allah mengimin-ngimin panjenengan cek manut ki lho terus sing apa maneh? Panjenengan pingin apa sih sakjane? Cek iso takwa iku pingin apa wis? Lho sampai seperti itu Allah menjanjikan kalau panjenengan harapannya cek manut gitu loh. Cek ngikut. Balik panjenengan enggak punya pingin mlebu surga lah terus piye engko? Tempat situ ora nyaman, Pak. Gak nyaman tempat situ. Nyeritakne tempat situ iki ora enak blas. Sing penak nyeritakne surga niku. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Untuk orang-orang yang ya nantinya takut saat bertemu Tuhannya. Diawali dari dunia ini wis wedi kok bakal ketemu Allah ki piye lek sampai akeh gawe salahe. Bayangno ta lek ana adzan Allahu akbar syahadu an la ilaha illallah syahadu anna rasulullah hayya 'alas shalah gak teko. Hayya 'alal falah gak ono. Apa gak izin nanti saat bertemu Allah tuh apa gak izin. Makanya Allah janji kawaliman khafa maqama rabbi jannatan sing gelem teko tak sediani 2 surga. Zawata afnan di kono akeh wit-witan buah-buahan macam-macam jenengan cari milik. Kurang penak piye. Fihi ma'ainani tajriyan. Ono mata air di kono. Ya karena memang turunnya di negara Arab, Pak. Jadi dimingi-mingi banyu ki yo bayangane wih enak, ngawake enggak dimingi-mingi banyu ala nang Gunung Kawi ku akeh. Ala nang Kali Ledeng lho mili. Iyalah, kita memang ya kanan kiri kali ya. Tapi enggak seperti itu juga, Pak. Jenengan dimuliakan betul kalau masuk surganya Allah. Enggak ada kemuliaan seperti itu. Baik, saya lanjutkan lagi. Wis ketakwaan harus diraih karena janji Allah sangat-sangat ini. Yang jelas panjenengan nanti setelah Nuwun Sewu meninggal di dunia ini ya, tidak akan menemui kematian lagi sudah. Tidak ada kematian lagi. Ila mautatal ula. Kecuali hanya kematian yang pertama. Kematian pertama itu ya di dunia ini. Jadi setelah kita nanti meninggal, wis seprono wis ora ono mati maneh. Bayangkan lek panjenengan masuk surga, mari ngono sak lawas-lawasi nang kono. Giliran Jumat lunga nang pasar. Lu ada rek pasar itu. Di surga ada pasar yang bukake mek Jumat tok, tapi ora ono Jumatan. Nang pasar ada. Jadi bapak-bapaknya berangkat ke pasar, seret, terterpa angin selatan kata Nabi. Maka kena angin kita tambah ganteng, Pak. Dia tambah ganteng. Begitu sampai di pasar, kemudian belanja macam-macam kebutuhan, ya terserah tidak tahu, wallahu a'lam kata Nabi gitu. Kemudian pulang. Bidadari yang di rumah nunggu tadi itu, kaget loh, kok tambah ganteng. Dan itu terjadi setiap Jumat. Sehingga kan bosan nih kehidupan di surga. Karena diservis seperti itu oleh Allah. Dan iku panjenengan bakal dinteni sing kaya ngono kuwi. Lek gelem wong sing takwa. Dadi wong takwa penak kaya mangtok. Wis mari percaya nang Allah, saiki rukuk sujud di hadapan Allah. Lha ngono tok. Lek ana salah wa adbi isayyi'atal hasanata wow. Maka lek terjadi salah segera ingat Allah, istighfar, gawe perbuatan baik.
hadis. Maca Quran, sholat sunnah, sedekah, itu kan kebaikan-kebaikan. Sayangnya hadis ini Bapak Ibu, yang paling berat justru di akhirnya. Di akhirnya yang paling berat, bukan awalnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kula panjenengan kudu iso dadi wong sing apik nang liyan. Niki abot, Pak. Jenengan pirsani TV mawon sakniki, jenengan pirsani HP mawon sakniki, onoke wong tukaran. Apik nang wong ki angel. Sulit, Pak. Baik dengan orang lain itu bicaranya, pandangannya, ya pokoknya akhlak sudah. Bi khuluqin hasan. Dengan akhlak yang baik. Bayangkan kalau ada orang kemudian nuwun sewu disakiti, kemudian dia bisa bersabar, hebat. Hebat saya bilang. Ono wong jempole loro, antri tiket, kepidek. Kira-kira piye? Kate wonge wis ayahe nang mburi ndisik-ndisik ndesel-ndesel ngidek pisan. Mari ngono jenengan kengken sabar. Kan kula niku sik inget Yai Muhid waktu nerang niku. Iya kan. Wis mobile ditabrak ngelokne pisan. Jadi mobilnya Muhid itu ditabrak. Ambil sepeda motor. Mari ngono ngelok nih, wis dek salah ngelok nih. Lah wae kongkon sabar, bisa enggak? Bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Niki angel Bapak Ibu, sulit betul. Tapi kula panjenengan harus bisa. Kenapa? Ini nanti memberatkan kula panjenengan di hadapan Allah. Kalau enggak bisa jaga, kelihatannya gampang Pak omongan. Kelihatannya gampang, omongan itu kayaknya gampang. Tapi betapa banyak orang yang akhirnya terjerumus ke neraka karena tidak bisa menjaga lidah. Apa kata Nabi? Kuffa alaika hada, jogon ilatiki. Kalau ingin selamat, kuffa alaika hada, jogon ilatiki. Karena dari mulut itulah seseorang terjerumus. Lihat hati-hati. Sehingga kalau orang terkena silet Pak lebih cepat sembuh. Tapi tergores omongan yang menyakitkan, setiap ketemu orangnya luka itu menganga kembali. Kecuali kalau panjenengan langsung bisa mendamaikannya dengan baik, kemudian berakhlak baik selanjutnya terus, itu insya Allah akan terlebur. Tapi kalau tidak Pak, ben ketemu, jangankan ketemu, krungu suarane mordek, menganga kembali. Hati-hati, pasti menganga kembali. Gitu. Kata orang-orang dulu, ulama-ulama dulu kan. Ya. Cobalah kamu lihat paku yang tertancap di kayu. Paku yang tertancap di kayu. Kalau kita tarik paku itu, Pak, pakunya memang lepas, tapi bekas tancapan paku tadi itu tidak bisa ditutupi. Itulah lukanya hati karena omongan seseorang. Karena itu tolong hati-hati. Nabi cukup berpesan buat kita. Ya, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Kalau panjenengan misalkan ada hak untuk marah karena seseorang, maka kalau bisa bersabar, itu jauh lebih besar harapannya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mestinya berhak marah kemudian tidak marah, pernah saya sampaikan pada panjenengan, nanti di akhirat dia dipanggil lebih dulu. Iya, dipanggil lebih dulu Pak, orang ini. Untuk apa? Untuk masuk surga. Orang yang mampu menahan marah. Mari kon dikon milih, sampean milih surga sing ndi? Lho coba. Kurang enak bagaimana?
Nah, maka 3 hal pokok ini apa Ibu? Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi isayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Untuk yang kedua, yang tengah tadi itu, ya, maka itu ihsan. Ya, ihsan. Usahakanlah kita senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, senyampang masih ada kesempatan Bapak Ibu. Jangan meremehkan satu ucapan subhanallah wa bihamdi. Jangan meremehkan. Kenapa? Itu sama saja dengan sesuatu yang diisikan di anak timbangan kebaikannya, yang bandingannya dengan langit dan bumi. Gak tanggung-tanggung, Pak. Ringan ucapannya, subhanallah wa bihamdi. Itu memenuhi timbangan antara langit dan bumi. Loh, kenapa kita tidak manfaatkan saat-saat seperti itu di kala pagi, di kala sore? Makanya Nabi kan sunahkan kula panjenengan, ayo lek isuk maca subhanallah wa bihamdihi ping 100. Lihat. Garing lakoni kan gampang toh, Pak. Manfaatkan waktu kula panjenengan. Jangan lamcing, mari salam, lancing. Ya enggak apa-apa lah standar-standaran, tapi masuk enggak pingin surga yang lebih tinggi. Belum lagi saat ditimbang, kita masih belum ada keyakinan kejelekinganan, maka perbanyak amal kebaikan. Ya, maka amal-amal yang prioritas, sebagaimana yang beberapa waktu saya sampaikan, itu kejar. Ya, amal-amal jariah, tolong dikejar. Jangan sampai waktu kita berlalu begitu saja, tanpa mendapatkan amal jariah yang besar. Mudah-mudahan dengan seperti itu, kelak kita menghadap Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kuncinya seperti itu. Beramal yang kebaikan, kalau nanti bertemu Allah dengan tidak mensekutukan Allah sedikit pun, dijamin akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah mudahkan buat kita sekalian. Amin. Pak Ibu sekalian berbahagia, saya kira ini, karena nanti habis ini kami yang dari PJM akan ada Zoom dengan PDM. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada guna manfaatnya, memacu panjenengan semuanya untuk lebih banyak berbuat kebaikan. Kita sama-sama berusaha, mudah-mudahan dosa-dosa kita pun juga diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.